Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Anissa Oktavianti dengan NPM 2140402024 ingin menjelaskan mengenai manajemen rantai pasokan. Yang pertama, sebelum itu ini adalah mata kuliah, tugas dari mata kuliah Ekonomi Industri dengan dosen pengampu Bu Charitin Devi SE MSc. Nah, di sini saya akan membahas yang pertama, pengertian manajemen rantai pasokan. Manajemen rantai pasokan atau bisa disebut juga dengan supply chain management didefinisikan sebagai integrasi proses bisnis dari pelanggan akhir melalui pemasok yang menyediakan produk pelayanan dan informasi yang menambah nilai bagi pelanggan. Chopper 1997. Nah, di sini manajemen rantai pasokan melibatkan koordinasi fungsi-fungsi organisasi internal dan eksternal ke dalam fasilitas aliran barang dan jasa yang terbaik. Disin tahun 2000. Manajemen rantai pasokan ini juga menjamin kualitas pelayanan kepada pelanggan dengan memperbaiki komunikasi dan informasi. Untuk meningkatkan persaingan perlu dilakukannya kustomisasi produk, kualitas yang tinggi, pengurangan biaya, pengeluaran biaya, dan ketepatan pada memasuki pasar. Nah, yang kedua di sini adalah strategi perusahaan dan rantai pasokan. Manajemen rantai pasokan berfokus pada pengintegrasian dan pengelolaan aliran produk, layanan, dan informasi melalui rantai pasokan terkait dengan rencana produksi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dengan biaya yang lebih mudah secara tradisional. Setiap bagian dari rantai pasokan dikelola sebagai entitas terpisah yang berfokus pada tujuan masing-masing. Sebagai contoh, pemasok mendesain bahan baku dan waktu penyampaiannya sesuai dengan keinginannya, tanpa memperhatikan kebutuhan perusahaan pembuat produk. Hal ini sama saja terjadi misalnya distributor menyampaikan produk kepada pelanggan sesuai dengan jadwal sendiri, maka akan terjadi keterlambatan atau ketidaksesuaian dengan pelanggan tersebut. Nah, di sini dia tuh ada salah satu tujuan dari pengelolaan rantai pasokan, ialah mewujudkan sinkronisasi dari aliran hulu, yaitu penyediaan bahan baku, komponen, serta jasa dengan produk dan distribusi hilir sehingga dapat mengantisipasi ketidakpastian. Nah, di sini yang kita bahas lagi yang ketiga, rantai pasokan pada penyediaan layanan. Rantai pasokan untuk jasa atau layanan lebih sulit didefinisikan daripada dalam operasi pemanufakturan. Rantai pasokan penyedia layanan atau jasa tidak selalu memberikan produk fisik, bahan baku atau material komponen yang subtraktitan. Melalui rantai pasokan, dalam perusahaan jasa dan layanan fokus utamanya lebih pada sumber daya manusia dan pentingnya layanan pendukung untuk menyediakan layanan. Rantai pasokan ini, penyedia layanan cenderung lebih kompak dan tidak luas. Rantai pasokan perusahaan manufaktur, kegiatan kontrol pasokan perusahaan jasa berbeda dengan perusahaan manufaktur, terutama dalam manajemen rantai pasokan. Nah, di sini manajemen rantai pasokan perusahaan jasa atau pelayanan berkaitan dengan sifat yang tidak tampak atau baik dalam sumber daya maupun dalam penyampaiannya. Lanjut, yang keempat, pengelolaan rantai pasokan. Nah, pengelolaan rantai pasokan di sini dia tuh memfokuskan pada pengintegrasian dan pengelolaan aliran produk, jasa, dan layanan, serta informasi melalui rantai pasokan. Untuk membuatnya,
tanggap terhadap kebutuhan pelanggan dengan biaya total yang lebih rendah. Rantai pasokan memerlukan